Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Kita belajar melalui daring dulu ya, karena masih melakukan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Yang pertama, kita harus selalu siapkan buku modul tema 2 dan buku tulis tema. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang termasuk 5W plus 1H dan kegunaannya. Selain itu, kita juga belajar mengenai tangga nada. Yang pertama, kita akan membahas tentang memahami 5W plus 1H. Mencari informasi penting dari teks. Apakah ada yang tahu tentang informasi? Ya, informasi adalah sekumpulan apa yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Meta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Sedangkan 5W1H adalah sebuah metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih kaya dan mendalam. Caranya dengan memenuhi atau menanyakan setiap unsur dari 5W1H tersebut kepada narasumber. Yang pertama yaitu what, apa yang terjadi. Yang kedua who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga why, mengapa hal itu bisa terjadi. Yang keempat when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, where, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, 6, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Kalau menjawab pertanyaan dari mengolah informasi dari teks, yaitu kita bisa dalam sebuah teks terdapat banyak informasi. Biasanya, setelah teks diberikan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut, seperti pada slide sebelumnya. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut ada dalam teks. Kamu dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Misalnya, kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, atau informasi penting lainnya. Sekarang coba diperhatikan tabel di atas, yaitu ada kata tanya apa yang arah jawabannya yaitu tentang nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Sedangkan kata tanya di mana arah jawabannya yaitu tempat atau latar. Sedangkan kata tanya kapan yaitu arah jawabannya mengenai waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa, arah jawabannya menuju tokoh utama atau tokoh pendukung. Sedangkan kata tanya mengapa, arah jawabannya alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana, arah jawabannya cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Sedangkan yang terakhir, kata tanya berapa, mengarah jawaban jumlah atau banyak benda. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Setiap teks berisi informasi yang penting untuk pembaca dan informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Mari kita ingat kembali tentang cara memperoleh informasi dari sebuah teks, yaitu yang pertama kita harus membaca judul teks terlebih dahulu, lalu kita dapat mengetahui isi teks dengan cara membaca cermat. Karena dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks dengan baik. Mengidentifikasi informasi dari teks. Mari kita ingat kembali tentang informasi yang ada pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks tersebut dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Menjelaskan informasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.
Dan kalian tahu, secara lisan informasi dari teks dapat kita temukan dalam sebuah diskusi. Diskusi berarti bertukar pikiran. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Selain itu, dengan diskusi, berbagai bentuk permasalahan yang ditemukan diharapkan dapat dipecahkan secara bersama-sama. Sekarang coba diperhatikan, ini ada sebuah teks tentang wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah, namun hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencarian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mengapa ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang di hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cendera mata yang ada di sekitar situ. Berikut contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Jawabannya, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Yang kedua, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya, para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Pertanyaan yang ketiga, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Jawabannya karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Danar, salah satu pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Jawabannya, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Dan ini adalah salah satu bentuk contoh gambar peta pikiran dari sebuah teks. Yang kedua, kita akan membahas tentang tangga nada. Ada yang tahu tangga nada itu apa? Ya, tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Salah satu bentuk tangga nada adalah tangga nada diatonis, yaitu rangkaian 7 nada dalam satu oktav, yaitu memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada diatonis terbagi menjadi tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Pada materi ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah rangkaian 7 nada yang disusun nada-nadanya berjarak, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Coba diperhatikan, di situ ada gambar dari tangga nada diatonis mayor. Jadi itu ada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, yaitu dari C, D, E, F, G, A, B, C aksen, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan lagu dengan tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat riang, gembira, bersemangat, dan biasanya diawali serta diakhiri dengan nada do atau C. Contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor antara lain Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Sedangkan tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor kita temukan dalam lagu-lagu yang bersifat sedih. Tangga nada diatonis minor dapat dibedakan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, tangga nada minor asli, yaitu nada-nada pokok pada tangga nada minor masih asli, belum menjadi nada sisipan. Tangga nada minor asli diperoleh dari nada La atau 6 atau nada ke-6 dari tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B,
B, C. Contohnya 6712346 atau A, B, C, D, E, F, G, A. Yang kedua, tangga nada minor harmonis. Nada ketujuh dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberi tanda crash. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, crash A. Yang ketiga, tangga nada minor melodis atau nada keenam dan ketujuh diberikan tanda crash saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Contohnya A, B, C, D, E, F crash, G crash, A, G, F, E, D, C, B, A. Sekarang coba perhatikan, di situ ada tangga nada diatonis minor, yaitu 1/2 1/1 1/2 1/1, yaitu A, B, C, D, E, F, G, A aksen 6 7 1 2 3 4 5 6 atau La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Sedangkan contoh lagu yang memiliki tangga nada minor antara lain lagu Syukur, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, dan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa atau Himne Guru. Membedakan lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Kita sudah mempelajari bahwa tangga nada diatonis terdiri dari tangga nada diatonis mayor dan minor. Contoh lagu yang memiliki tangga nada mayor yaitu Hari Merdeka, Garda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Sementara contoh lagu yang memiliki tangga nada minor yaitu Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Berdasarkan judul lagu tersebut, kita dapat membedakan antara lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Lagu-lagu dengan tangga nada mayor bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Sedangkan lagu-lagu tersebut diakhiri dengan nada do atau C. Sementara lagu-lagu dengan tangga nada minor bersifat sedih dan syahdu, serta biasanya diawali dengan dan diakhiri dengan nada la atau a. Sekarang Bu Guru memiliki 4 soal yang harus kalian kerjakan pada buku tulis tema. Sekian materi tentang 5W1H dan juga tangga nada. Semoga dipahami dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dalam masa pandemi COVID ini dan sering-sering untuk cuci tangan dan menggunakan masker saat keluar rumah. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.